Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Mita Anggriani dengan NIM 22581046 akan membuat video penjelasan materi UAS dengan mata kuliah Ulumul Hadis dan dosen pengampu Ibu Mulyani SPDI MPDI. Baik, kami mulai. Yang pertama, pembagian hadis berdasarkan kualitas sanad. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit, kuat hafalannya, tidak mengandung syadz, bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat, dan tidak memiliki illat, cacat tersembunyi. Contoh hadisnya, An Amir bin Hafsin Umar radhiyallahu bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin mimma nawa. Sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat dan setiap orang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diinginkannya. Kemudian hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi tingkat ketelitian hafalannya sedikit di bawah perawi hadis sahih. Hadis ini tetap dapat dijadikan hujjah. Kemudian hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hadis hasan, misalnya karena sanadnya terputus, terdapat perawi yang lemah, atau sebab lainnya. Hadis ini dinilai dhaif, lemah oleh mayoritas ulama hadis karena sanadnya tidak memenuhi kesahihan hadis. Pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga menurut kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Penjelasan sanad. Hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 70 sahabat, kemudian diteruskan oleh banyak tabi'in dan generasi setelahnya melalui berbagai jalur sanad. Karena jumlah perawinya yang sangat banyak pada setiap tingkatan sanad, hadis ini termasuk hadis mutawatir. Yang kemudian hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad dapat dibagi menjadi 3, yaitu hadis mahsyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Penjelasan sanad. Hadis ini pada awal sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Kemudian diriwayatkan Alqamah bin Waqqas, dan kemudian Muhammad Ibrahim At-Taimi, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Setelah itu barulah tersebar kepada banyak murid. Karena pada awal sanadnya perawinya tidak mencapai mutawatir, hadis ini termasuk hadis ahad, tepatnya hadis gharib. Kemudian yang ketiga, hadis qudsi. Pengertian dan penjelasannya serta contoh hadis sahih. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bukan bagian dari Al-Qur'an, tetapi tetap menjadi salah satu sumber ajaran Islam. Contoh hadis sahih. Ya ibadi inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Artinya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikannya haram di antara kalian.
maka janganlah kalian saling menzalimi. Hadis ini mengajarkan bahwa Allah melarang segala sesuatu bentuk kezaliman dan memerintahkan manusia untuk berlaku adil serta tidak saling merugikan. Kemudian yang keempat hadis mauquf dan maqtu berdasarkan hukumnya. Hadis mauquf dan maqtu menurut hukumnya. Yang pertama, hadis mauquf hukumnya pada dasarnya bukan hujjah dalil yang mengikat seperti hadis marfu, tetapi dapat dijadikan dalil apabila tidak bertentangan dengan Al-Quran, hadis sahih dan ijma' ulama. Yang kedua, hadis maqtu hukumnya tidak dapat dijadikan hujjah sebagai hadis Nabi karena hanya merupakan pendapat atau ucapan tabi'in, namun dapat dijadikan sebagai penguat atau bahan pertimbangan dalam memahami ajaran Islam jika tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.